Oke. Oke, 8H saya ulangi lagi ya. Jadi kita masuk ke materi cahaya. Ini materi semester 2 yang terakhir. Anak-anak sudah pernah ini belajar. Nah, apa saja sifat-sifat cahaya yang tadi yang pertama merambat lurus. Ini kita bisa jumpai ketika anak-anak melihat di jendela, di celah-celah ventilasi itu kan seperti ada sinar yang masuk ya kan melalui celah dan dia menyesuaikan bentuk lubangnya juga. Nah, kemudian yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Contohnya ketika kita bercermin ya anak-anak. Nah, ketika anak-anak bercermin, nah kamu bisa lihat ada bayangan di dalam cermin. Nah, ini adalah salah satu contoh sifat cahaya yang dapat dipantulkan. Kemudian yang ketiga adalah cahaya dapat dilenturkan, cahaya dapat dibiaskan, dapat digabungkan, dapat merambat dalam ruang hampa. Ini buktinya adalah sinar matahari yang bisa kita terima sekarang ya. Kemudian yang terakhir adalah memiliki kecepatan 300 juta meter per sekon. Atau kalau kita singkat, 3 kali 10 pangkat 8. Nah, benda itu bisa dikelompokkan menjadi 2 ya. Yang pertama, benda itu sebagai sumber cahaya. Berarti benda dapat menghasilkan cahaya sendiri. Nah, di sini selain dia dapat menghasilkan cahaya sendiri, ada namanya benda gelap. Berarti dia nggak bisa menghasilkan cahaya ya. Kalau yang bisa menghasilkan cahaya, contohnya ada api, ada lampu, nah, ada matahari, itu bisa menghasilkan. Sementara benda gelap itu masih terbagi menjadi 3. Yang pertama, benda tembus cahaya, di mana cahaya bisa menembus benda tersebut seluruhnya. Ya. Kemudian benda tidak tembus cahaya, berarti cahaya tidak bisa lewat. Ya. Kemudian yang terakhir adalah benda bening, berarti benda itu bisa ditembus cahaya tetapi hanya sebagian, seperti kacamata polaroid atau kacamata hitam. Nah, itu benda bening bisa masuk ya. Kacamata kita juga yang ada yang bisa berubah warna itu polaroid kan, itu juga bisa masuk benda bening. Nah, apakah kamu tahu bedanya bayangan maya dan nyata? Ini sering sekali ya kita jumpa. Saya keluar lagi ya, udah nggak usah di-record lagi. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi saya sampai di benda maya dan benda nyata. Nah, benda maya itu adalah benda bayangan maya, bukan benda ya. Bayangan maya itu atau bayangan semu terletak di belakang cermin atau di dalam cermin dan tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah, di sini ada istilah layar. Layar itu apa? Layar itu berarti sesuatu yang bisa kita pegang, ya. Benda yang bisa kita pegang yang dia nanti bisa menangkap bayangan. Nah, itu disebut layar. Nah, bayangan nyata itu terletak di depan cermin, dapat ditangkap oleh layar dan terbalik. Contohnya ini, kayak bayangan ini ya, bayangan diri kita ketika kita berjalan di tempat yang agak redup. Nah, kita kesorot lampu, ada bayangan hitam-hitam. Nah, ini adalah bayangan nyata. Layarnya mana kok dibilang bisa ditangkap oleh layar? Lah ini lantai atau tanah ini lantai ya, lebih nyebutnya lantai. Ini bisa menangkap bayangan gambaran diri kita. Itu layar. Ini bayangan nyata. Bayangan nyata yang di dalam cermin. Ya, kita nggak bisa lihat itu ditangkap oleh benda yang bisa kita pegang. Itu bayangannya maya. Oke, berikutnya, bagaimana kita bisa melihat benda? Jadi ini proses bagaimana kita melihat. Kalau secara detailnya di biologi nanti sama Miss Sandra ya. Kalau secara fisikanya begini. Jadi benda ini dia terkena cahaya ya. Kemudian cahayanya masuk ke mata, dibiaskan, ada juga yang dipantulkan. Nah, ketika dia tertangkap di retina mata kita, bayangan yang terbentuk itu sebenarnya terbalik anak-anak. Tapi kok kita lihatnya tetap seperti itu, maksudnya tegak gitu ya.
Karena otak kita, syaraf-syarafnya itu sudah didesain supaya kita melihatnya seperti yang ada di kenyataan. Gitu. Jadi kalau sebenarnya retina mata kita itu melihatnya terbalik gitu. Tetapi syaraf yang ada di retina ini yang terhubung dengan otak itu sudah di set yang di bawah jadi atas gitu, yang di sini jadi atas, yang di sini bawah. Nah itulah luar biasanya Tuhan ya. Jadi dia nggak memungkiri hukumnya di alamnya, tapi dia kasih solusi supaya tetap terlihat jelas gitu ya. Nah, kemudian ini kita masuk ke Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke pemantulan cahaya. Di sini Snellius, dia seorang ilmuwan, menyatakan bahwa ada namanya hukum pemantulan cahaya atau terkenal sekarang disebut hukum Snellius. Yang pertama, sinar datang. Jadi sinar datang memang cahaya yang datang. Kemudian garis normal. Garis normal ini tidak ada di dalam kehidupan nyata kita ya. Jadi ini hanya ilustrasi atau kita gambarkan sendiri. Jadi garis normal itu garis yang tegak lurus dengan cermin data ya. Kemudian ada sinar pantul. Kalau ini bisa dilihat Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi garis normalnya tegak lurus dengan cermin datar. Kemudian sinar pantul itu adalah sinar yang dipantulkan oleh cermin ya. Jadi sinar datang tadi dipantulkan oleh cermin ya. Di sini sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Nah, sudut datang cahaya atau di sini I sama dengan sudut pantul cahaya R atau sudut AON sama dengan sudut NOB. Nah, di sini anak-anak kalian bisa praktekkan ini di rumah. Jadi kalau kamu punya laser, jadi laser mainan pointer itu loh. Nah, terus sama cermin datar. Nah, cermin datar kamu tegakkan, diposisikan tegak. Lalu kamu buat satu garis yang tegak lurus terhadap cermin datar yang kita sebut sebagai garis normal. Ya, garis normal di sini. Nah, ini berarti kamu letakkan di satu tempat yang ada kertasnya gitu. Jadi kamu bisa gambarkan garis normal. Lalu sorotlah pakai pointer tepat di titik ini, di titik pertemuannya cermin datar sama garis normal. Nah, ketika kamu sorot, nanti akan muncul sinar pantul ya. Nah, nanti di sini sudutnya, sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul ya. Jadi anak-anak ini bisa diterapkan di rumah. Coba dicoba-coba, kan alatnya ada semua ini kalau di rumah ya. Cermin ada, pointer atau pakai HP bisa. Jadi pakai center HP itu loh, bisa. Tapi kamu harus tutupin sedikit biar dia kecil. Nah, kemudian, nah ini dia pemantulan cahaya pada cermin datar ya. Sifat bayangan pada cermin datar itu maya tegak sama besar, jarak bayangan sama dengan jarak benda, pasti ya. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda, dan posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Ketika kalian bercermin kan, kalau cerminnya benar-benar datar loh ya, itu kan sama persis kan yang dilukiskan bayangannya yang tergambar di cermin itu, ya kan? Kalian punya, misalnya punya tanda lahir, nah kalau misalnya di bagian wajah kan kelihatan juga, semuanya sama persis, kemudian jaraknya juga sama. Ya, tingginya juga sama, tapi yang beda hanya berlawanan posisinya. Tangan kanan kalian di sana seolah-olah seperti jadi tangan kiri, ya kayak gitu kan. Kebaliknya cuma itu secara horizontal. Oke. Kemudian ini sudah masuk hitungan.
Nah, apabila ada dua cermin datar digabungkan dan membentuk suatu sudut, maka ketika kamu letakkan sebuah benda di depan dua cermin datar itu, akan terbentuk beberapa bayangan. Beberapa itu kan artinya lebih dari satu, ya kan? Lebih dari satu bayangan. Nah, penggambarannya seperti ini, anak-anak. Nah, di sini saya punya dua cermin datar, saya letakkan sebuah benda di tengah-tengahnya, ternyata terbentuk bayangan. Lebih dari satu. Nah, dengan kita mengubah sudut dari dua cermin datar ini, jadi misalnya saya punya cermin datar ada dua, ini misalnya cermin datar ya. Saya tempelkan, kemudian dia kan membentuk sudut tertentu, ya kan? Nah, kalau sudutnya diubah-ubah ini ternyata bayangan yang terbentuk juga jumlahnya bisa berubah. Sehingga rumusnya ada di sini. N sama dengan 360, karena kan sudut terbesar kan 360 ya, satu kali putaran. 360 dibagi alfa dikurangi 1. Alfa ini apa? Alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh dua cermin tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke soal. Misal, sebuah benda di depan dua cermin datar yang membentuk sudut 90 derajat, berarti ini alfanya ya. Berapa jumlah bayangan yang terbentuk? Rumusnya N sama dengan 360 bagi alfa minus 1. Oke, silakan anak-anak coba. Kalau udah dapat jawabannya bisa tulis di kolom chatnya. Berapakah jumlah bayangan yang dibentuk pada dua cermin datar yang membentuk sudut 90 derajat? Oke, Kevinko. Benar. Yang lain? Yang lain bagaimana? Berapakah jumlah bayangan yang terbentuk dari dua cermin datar yang membentuk sudut 90? Nah, di sini udah ada rumusnya. Oke. Jailin, Dea, betul ya. Gabriel juga betul. Oke ya. Benar ya jawabannya. Nah, ini teman-teman yang belum sempat hitung. Jadi alfanya kita ganti 90. Nah, 360 dibagi 90 hasilnya kan 4. 4 dikurangi 1 hasilnya. Oke, very good ya. Ini nggak perlu di screenshot, nanti saya masukkan ke Gadget. Nah, kemudian kita punya latihan soal berikutnya. Perhatikan gambar benda depan cermin ya. Ada dua gambar. A, ini B. Ini cermin datar semua ya. Tentukan perbandingan jumlah bayangan yang dihasilkan oleh gambar A dan gambar B. Nah, rumusnya masih sama anak-anak. N sama dengan 360 dibagi alfa dikurangi 1. Jadi kamu cari dulu bayangan yang A, jumlahnya berapa, yang gambar B berapa. Nanti dibandingkan. Oke, kalau dia dapat bisa langsung kasih di kolom chat. Oke, Gabriel benar ya. Oke, dia juga benar yang A, benar. Tinggal yang B ya. Kevinku, coba yang B dicek lagi. Oh, sudah benar jawaban akhirnya. Oke, dia tinggal bikin perbandingan. Jalen yang bagian A, dicek lagi. Ya, tinggal bikin perbandingan ya. Kalau dia sudah benar A sama B-nya. Ya, oke, very good. Nah, Jalen sudah benar akhirnya. Dia udah benar, cuma tinggal kurang step ini aja. Ya. Jadi NA-nya 2, ya kan 360 bagi 120 kan 3. 3 kurangi 1 hasilnya 2. Kemudian yang B 360 bagi 45 itu kan 8. 8 kurangi 1 hasilnya 7. Berarti 2 banding 7. Oke, yang terakhir latihan soal cermin datar terakhir.
Ya. Setelah itu kita akan masuk ke cermin cekung. Di sini dua cermin datar disusun membentuk sudut sehingga berbentuk sejumlah bayangan ini. Jadi ini bayangannya yang B aksen atau B tanda penuh satu aja, tanda petik satu ya. Jadi ada bayangannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bayangan. Mula-mula dia membentuk 5 bayangan. Ya. Kita nggak tahu sudutnya. Kemudian cerminnya kita perkecil 15 derajat. Ya. Jadi ini sudutnya kita nggak tahu. Terus diperkecil 15. Berarti kan jumlah bayangannya berubah. Nah, berapa jumlah bayangan yang terbentuk setelah diubah? Nah, ini kuncinya pertama, tentukan dulu sudut awalnya. Kalau udah dapat sudut awal, kamu kurangi 15, baru lagi cari yang jumlah bayangan tadi. Jadi sekarang kamu cari alfa dulu. Di kondisi awal ya. N-nya kan udah ada ini. 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 5. Alfanya yang dicari. Kalau udah selesai, ketemu alfa, alfanya kamu kurangi 15 dulu. Nah, kalau udah dapet sudutnya, masuk ke rumus yang N lagi. Dengan sudut yang baru. Oke, silakan dicoba. Yuk, dicoba cari alfanya dulu. Alfanya berapa ya? Oh, ini udah jadi ya, Gabriel. Udah jadi, itu udah jadi jumlah ya. Oke, kita langsung lihat ya. Punya dia tadi alfa atau bayangan langsung ya. Nah, kondisi pertama alfanya sudutnya 60. Ya, jadi tadi kan ininya 5, N-nya 5. Alfanya nggak tahu. Nah, minus 1 ini kan bisa dipindah jadi plus. Kan lebih mudah begitu. Nah, habis itu kan dapat 6. 360 bagi alfa
sama dengan 6. Berarti alfanya 60. Setelah itu kita kurangin 60-nya, ya kan? Karena diperkecil. Kalau di sini dikatakan diperbesar, berarti harus plus. Nah, karena diperkecil minus. Jadinya 45. Kita masukkan lagi ke rumus tadi, hasilnya kenapa minus 1 ya? Hasilnya 7. Jadi yang tadi hasilnya 7, berarti udah benar. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi ini cermin yang jenis kedua. Jadi nanti kita ada 3 cermin ya. Cermin datar, cermin cekung, sama cermin cembung. Tetapi hari ini kita sampai cermin cekung dulu. Nah, ini mungkin yang agak sedikit asing buat anak-anak ya. Jadi cerminnya ada bagian-bagian. Jadi cermin itu awalnya dia itu terbentuk dari satu bola kaca yang bulat. Ya, bulat ya. Jadi kayak gini. Bulatan begini. Dan ini pasti bolanya punya diameter atau jari-jari juga ya. Nah. Nah, begini. Kemudian kalau pembuatan cermin itu kita hanya potong sebagian aja, cuma di sebagian ini. Nah, tapi kan dia awalnya punya diameter tertentu kan, atau jari-jari tertentu. Nah, di sini bagian-bagian dari cermin cekung. Nah, ini kan kita cuma potong di bagian sini aja. Ya, kita ambil yang di sebelah sini. Nah, terbentuklah seperti ini. Kita ambil yang di sini aja. Nah, misalnya ini cerminnya, kita cuma potong bagian sini aja. Terus yang bagian sana, yang cembung itu kita tutup pakai lapisan perak. Kayak cermin datar itu kalau kalian buka, ya, buka casingnya, itu kan satu sisi yang bening, satu sisi yang ditutup kayak lapisan perak. Warnanya kan silver. Nah, itu kan lapisan perak. Jadi dia jadi cermin supaya cahayanya enggak diteruskan tapi dipantulkan. Cermin itu memantulkan ya. Nah, kemudian di sini kan ini cermin cekungnya. Di sini ini O ya, bukan Q, tapi O. O itu adalah titik pusat optik. Ini ya, itu artinya di sininya ya. Kemudian F itu adalah titik fokus. Jadi kalau benda di jarak tertentu dari suatu cermin. Jadi kalau benda diletakkan di fokus, dia akan membentuk bayangan paling jelas, paling bagus. Nah, kemudian P itu adalah titik pusat kelengkungan cermin. Jadi sebenarnya P itu ini. Ini ya. Jadi titik tengah di suatu bola. Nah, kemudian ternyata P itu juga R. R itu tadi jari-jari optiknya, ya. Nah, fokus itu setengah dari R. Kemudian F itu 2R. F itu setengahnya R. Jadi R itu 2 kalinya R. Nah, kemudian di sini ada O, ada F, ada P, ada SU. SU itu apa? SU itu sumbu utama. Jadi dia hanya, ini sebenarnya nggak nyata ya. Jadi nggak ada di kehidupan kita. Kelihatan ada garis itu nggak ada. Kita bikin sendiri, kita gambarkan. Jadi ini garis sumbu utama, dia garis horizontal. Kemudian ada huruf Romawi 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya apa? Ini ruang. Jadi ruang 1 itu sebenarnya antara O sampai F, F sampai P itu 2, 3 itu setelah P, sampai tidak terhingga. Kemudian ruang 4 itu yang ada di dalam cermin. Oke, kita langsung masuk. Nah, di sini sinar itu sebenarnya masuk atau melewati suatu benda itu nggak cuma dari 1 atau 2 sisi ya. Nggak hanya satu kayak gini, satu garis itu enggak. Tetapi banyak sekali sampai kita nggak bisa lihat kan. Nah, tapi kita ambil beberapa bagian saja. Nah, yang kita ambil ini yang kita sebut dengan sinar istimewa. Di sini yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi ini sinar datang dipantulkan melalui titik fokus. Jadi sinar pantulnya lewat titik fokus. Itu yang pertama. Yang kedua kebalikannya. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan terakhir, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin
Kembali lagi dipantulkan ke titik pusat kelengkungan cermin. Nah, ini kita terapkan untuk melukiskan bayangan pada benda. Nah, ini jadi ada dua cara kita melukiskan bayangan atau mengetahui ukuran bayangan yang terbentuk. Yang pertama bisa digambar, yang kedua pakai rumus. Ya, dan yang digambar sama rumus ini harusnya sama. Ya, tetapi kalau yang digambar ini kan kalau kita manusia itu kan pasti ada ketidaktelitian. Makanya kadang-kadang agak susah. Biasanya kalau ini on-site, saya akan bantu anak-anak gambar. Tapi karena online agak susah ya, jadi lihat aja dari sini. Nah, ini benda berada di ruang 3 ya kan? Tadi kan 1, 2, 3, 4. Ya nggak mungkin benda di ruang 4. Di dalam cermin kan nggak mungkin ya, susah. Nah, sinar datang. Berarti sinarnya harus kena bendanya dong supaya kita bisa pantulkan. Sinar datang sejajar sumbu utama. Ini kan sumbu utama. Sumbu utama. Sorry. Sebentar ya. Saya mau ganti M jadi P supaya sama. Sama seperti di keterangan. Oke, sekarang sudah berganti. Ya, di sini udah ya, udah ganti ya jadi P. Nah, tadi yang pertama, sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Ya. Sinar datang sejajar sumbu utama, kena cermin berarti dipantulkan. Dipantulkan melalui titik fokus, lewat titik fokus dulu. Kemudian yang sinar kedua, sinar datang melalui titik fokus. Nah, lewat titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, ingat ya, syaratnya sinarnya harus kena bendanya kan yang kita mau gambar bayangan dari benda kan, berarti harus kena benda. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali melalui titik kelengkungan. Nah, kita perhatikan sinar pantulnya kan tadi ini 1, 2, 3, ya kan? Kemudian mereka ternyata berpotongan di sini. Nah, berarti inilah bayangannya. Nah, bayangannya terbentuk. Karena ini kan sinar datangnya berpotongannya di sini. Ini kan kepala, makanya di sini juga harus yang digambar kepalanya, jangan kakinya, ya harus sama. Nah, kalau di sini kita lihat bayangannya. Yang pertama nyata. Kenapa kok nyata? Karena di depan cermin. Nah, jadi masih di satu area dengan benda, berarti nyata dong. Bisa ditangkap dengan layar. Kemudian yang kedua sifatnya dia terbalik. Oh, ini kepalanya di bawah, terbalik. Dan yang terakhir, nyata sama terbalik itu harus pasangan. Diperkecil. Kalau kita lihat bayangannya yang terbentuk lebih kecil daripada bendanya yang hijau loh ya. Ini dibentuk bayangan. Oke, nah nanti coba kalian bisa praktekkan. Ini kan slide-nya nanti saya kirim ke Kitchen. Nah sekarang kalau dengan rumus ya, jadi ini aja langsung rumus. Jadi rumusnya ini dipakai sampai ke lensa juga, nggak berubah. Di cermin cembung juga sama, tidak berubah. Nah, di sini saya mau kenalkan dulu ada namanya SO. SO itu artinya itu bukan O sebenarnya 0, cuma lebih enak nyebutnya SO daripada S0 gitu ya. SO itu jarak benda. Ya, ini benda sampai dengan cermin disebut SO. Kemudian SI, I itu jarak bayangan. Jadi dari bayangan sampai cermin ini tidak boleh putus-putus harusnya, karena dia masih di depan cermin ya kan, jadinya harusnya nyata. Kemudian F itu fokus, R itu jari-jari cermin cekung. Nah kita pakai yang atas ini aja sama yang bawah. 1/SO plus 1/SI sama dengan 1/F. F tadi kan fokus. Kemudian M sama dengan SI per SO atau HI per HO. Jadi boleh pilih salah satu. Nah catatan penting di sini pada cermin cekung nilai fokusnya itu bernilai positif. Di sini, di cermin, tanda negatif sama positif itu sangat mempengaruhi ya.
Jadi jangan sampai kelupaan, apalagi sengaja dihilangkan. Ya, ini sangat mempengaruhi. Nah, ini menentukan sifat bayangan dari perhitungan. Jadi nanti kalau dapat jarak bayangan, dilihat dia positif apa negatif. Kalau positif berarti nyata terbalik. Kalau negatif maya tegak. Kemudian perbesaran bisa kita lihat dari SI juga sebenarnya. Kalau SI-nya lebih besar daripada SO, diperbesar. Kalau dia lebih kecil, diperkecil. Atau nilai M-nya juga boleh. Perbesaran. M itu perbesaran. Multiple. Nah, ada latihan soal. Ya. Oke, dicoba ya. Ada cermin cekung, fokusnya 5 cm. Jarak bayangan perbesaran dan sifatnya berapa jika benda dari cermin cekung adalah 15 cm. Jadi yang diketahui fokusnya 5, SO-nya 15. Disuruh nyari jarak bayangan itu SI, perbesaran itu M, sifat bayangan kan berarti keterangan ya. Apa maya atau tegak atau apa. Nah, kita jawab karena sudah tinggal 10 menit ya. Kita cari dulu SI dari rumus tadi ya. 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. 1/F berarti 1/5. 1/SO berarti 1/15 ditambah 1/SI. 1/5-nya kita pindah. Berarti 1/5 minus 1/15 sama dengan 1/SI. Ini tidak bisa langsung dikurangi. Kenapa? Karena penyebutnya tidak sama. Nah, kita jadikan sama dulu. 30 boleh, 15 juga boleh. Ya, 30 paling langsung keinget gitu ya. 30 berarti ini 6. Kalau ini jadi 30, yang atas jadi 2. 6 kurangi 2 kan 4. 4/30 sama dengan 1/S. Kita balik. Kenapa kok dibalik? Ya kan yang mau dicari yang bawah. Berarti yang bawah pindah ke atas, atas pindah ke bawah. 30/4 hasilnya 7,5 cm. Kalau kita nyari perbesaran, ya udah pakai yang SI sama SO saja. Karena kan di sini datanya cuma ada SI sama SO. 7,5/10 hasilnya 0,75. Kurang dari 1 ya, berarti diperkecil. Ya, sifat bayangannya nyata karena SI-nya positif. Terbalik karena pasangannya nyata adalah terbalik. Yang ketiga adalah diperkecil. Kenapa? Karena SI-nya lebih kecil dari SO. Dan juga atau M-nya kurang dari 1. Oke, itu saja dari Miss Kila. Jadi kita sudah selesai sampai di cermin cekung.